Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tristar Raken Desita Volume 6 Part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Ron adalah finalis termuda dalam sejarah yang memecahkan rekor umur termuda semenjak turnamen umur diadakan. Sorak-sorai tepuk tangan bergema. Setelah itu Ron pergi dan menonton pertandingan lain. Saat sampai di blok lain, Ron dihadang preman kroco yang sangat arogan. Tanpa basa-basi, Urushi menarik preman tersebut ke dalam bayangan dan membuangnya ke suatu tempat. Tak lama kemudian, preman muncul dan mencari antek-anteknya. Hanya dengan sekali tatapan tajam, Bos preman berbalik arah dan melarikan diri. Ron sangat marah dengan para preman. Gara-gara mereka, Ron tidak bisa menyaksikan pertandingan Amanda dan Colbert yang berakhir begitu cepat. Isu juga kecewa karena tidak bisa melihat kekuatan mereka berdua. Colbert melawan Jakuso, Amanda melawan Ramuccio. Jadi Amanda menggunakan pukulan keras yang disertai ledakan yang membuat Ramuccio terlempar keluar arena. Kemudian Charlotte melawan Elsa. Pertarungan mereka lebih jauh menarik karena pertarungan mereka terlihat seperti pertunjukan. Sihir air Charlotte disertai pelangi yang sehingga membuat arena seperti festival. Namun Charlotte tidak cukup kuat untuk mengalahkan Elsa. Dengan menekan bajunya, Elsa melempar Charlotte keluar arena. Sore menjelang di penginapan, dan mengeluarkan pedang Jamet dari kantong dimensi. Pedang itu bernama Azure Dragon Fang. Ron merasa canggung dengan pedang ini, karena itu Ron pergi mencari Jamet di sebuah perkemahan ras kucing biru. Ron tidak menemukan Jamet dan malah bertemu dengan gadis kucing biru yang pernah lihat di rumah Aurel. Dia bernama Selen. Dengan marah, Selen mengacungkan jarinya ke arah Ron. Kucing hitam, apa yang kau lakukan di sini? Ron mengeluarkan pedang dari kantong dimensi lalu mengatakan, aku kesini, aku hanya ingin mengembalikan pedang ini kepada pemiliknya. Namun kebaikan Ron malah disambut dengan tuduhan pencuri. Bagi Selen, kucing hitam itu sangat lemah dan itu sangat mustahil bagimu bisa mengalahkan Jamet. Dan kau pasti mencuri pedang itu. Mata Ron menyipit. Tindakan bodoh Selen itu membuat hati Ron semakin buruk. Niat membunuh Ron muncul saat Selen mengatakan, aku akan menangkap kucing hitam lain lalu dijadikan budak, termasuk dirimu kucing bodoh. Dengan itu dalam sekejap Selen terjatuh ketakutan saat merasakan aura membunuh Ron yang meneror dirinya. Ron mengayunkan pedangnya, namun pada saat itu juga Jamet muncul dan melindungi Selen adiknya. Selen bahagia kakaknya muncul karena menolongnya. Namun Selen malah menangis karena dimarahi kakaknya. Jamet berlutut dan meminta maaf pada Ron, lalu berjanji akan menjual kucing biru sebagai budak jika mereka sulit diatur. Atas pandangan kucing biru lain, aku lebih kuat dari mereka semua, dan itu sangat mudah bagiku menyiapkan mereka semua. Karena itu tolong maafkan adikku. Ron menyembuhkan luka Jamet lalu menyatakan, aku akan membunuh siapapun yang berani menghina kucing hitam. Dan ingat, jangan diulangi lagi. Tidak ada maaf untuk kedua kalinya. Setelah itu Ron pergi dan merasakan ada beberapa preman yang mengintai. Para preman beruntung karena mereka tidak menampakkan diri. 30 menit berlalu di tengah kota. Ron merasakan ledakan mana yang berasal dari tempat tinggal kucing biru. Dan tidak salah lagi, aura ini milik Rigdit, Raja Binatang Buas. Ron berlari dan kembali ke tempat kucing biru. Rasa persahabatan dengan Jamet bercampur aduk dengan ketakutan terhadap Raja Binatang Buas. Saat sampai Ron melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Rigdit berdiri di tengah kobaran api di perkemahan kucing biru. Jamet masih hidup namun kosong terbakar. Kekuatan Rigdit saat ini berbeda dari sebelumnya, perubahan wujud singa api emas. Rigdit mengumpulkan api di tangannya dengan tujuan mengakhiri hidup ras kucing biru. Melihat itu tanpa ragu, Ron berlari ke arahnya. Ron memegang sisu yang diisi dengan skill membunuh instan. Ron menguatkan tekadnya untuk membunuh Raja Binatang Buas, petualang rank S. Ron sudah tidak peduli walaupun akan jadi buronan binatang buas lainnya. Ron melompat menebas punggungnya. Namun sangat mengejutkan, Ron tidak bisa menebas pertahanannya.
Dengan itu seketika wajah Pran sangat pucat ketika Brigit menatapnya. Sebuah penghalang api emas yang membungkusnya, bahkan itu membuat Shisho meleleh saat menyentuhnya. Namun untung kerusakan itu bukan apa-apa bagi Shisho. Brigit tersenyum saat menatap mata Pran. Mata itu, aku ingat. Kita sama-sama haus pertempuran. Pran menggetakkan giginya lalu bertanya, kenapa kau membunuh Jemet? Brigit menjawab, Jemet menentangku. Dia sebenarnya kucing hitam, tapi kenapa? Dia biru sedangkan kau hitam. Brigit tertawa. Persahabatan yang menarik antara biru dan hitam. Pran, kau akan merasakan yang sama dengan mereka jika menentangku. Pran melompat menembakkan sihir air. Namun air malah menguap saat menyentuh api Brigit. Brigit membalas menembakkan sihir api. Pran menghindarinya dengan melompat ke belakang. Serangan air petir sama sekali tidak berguna. Tidak hanya Barir, tapi Brigit juga memiliki resistensi perlawanan sihir. Pran merapal mantra sihir angin tingkat tinggi. 6 pusaran angin mengelilingi Brigit dan memotong apa saja yang diterjangnya. Lagi dan lagi Brigit hanya tersenyum. Angin puyuh yang sangat mengerikan hilang dalam sekejap. Pran panik, sihir huru hara tidak cukup. Brigit memberi isyarat dengan teror yang sebenarnya. Dengan itu keringat dingin mengalir di wajah Pran. Api kemasan membakar area tempat di mana Pran berada. Pran melompat ke udara menghindari kobaran api yang melelehkan segalanya. Namun lompatan saja masih belum cukup. Tembakan api selanjutnya mengejar kemanapun Pran berlari. Shisho menggerutu. Sial, sihirnya bisa mengejar kita. Pran, ini perbedaan kekuatan kita dengannya yang cukup jauh. Shisho tidak ada pilihan lain selain menggunakan Katutru. Brigit mulai memasang ekspresi serius saat melihat Pran berjongkok. Brigit merespon peningkatan kekuatan Pran dengan ekspresi yang berbeda. Keduanya bersiap tempur sampai mati. Namun ketegangan ini reda saat 2 orang muncul dari gerbang dimensi. Dia Rois dan seorang pemburu rank A. Rois mengambil ramuan lalu menyembuhkan Jemet. Wajah binatang buas yang terkuat terlihat seperti anak kecil saat Rois memarahinya. Rois bertanya kepada Pran, apakah kau baik-baik saja dan apakah kau terlibat dengan organisasi Blue Pride Kucing Biru? Tanpa ragu Pran menjawab, tidak, aku hanya bertemu dengan Jemet dan aku hanya benci kepada kucing biru lainnya. Jadi Brigit marah kepada Blue Pride terlibat dengan perbudakan. Jemet dihajar karena Jemet mencoba melindungi organisasi Blue Pride. Alasan lainnya Brigit juga melindungi ras kucing hitam dari perbudakan kucing biru. Jemet tercengang saat tahu teman-temannya ditangkap. Bahkan Jemet tidak tahu bahwa rekannya terlibat dengan perbudakan. Rois membawa 2 kucing biru. Saat ditanya kenapa melakukan perbudakan, kucing biru terus menyalahkan Pran. Gara-gara bocil kucing hitam Kiara, ekor kucing biru terputus. Kedua kucing tertawa keras saat membayangkan saat-saat menyiksa Kiara. Dengan itu seketika Pran menarik pedangnya dan berjalan mendekati kucing biru. Rois memberitahu Pran agar tidak membunuhnya. Dengan itu Pran mengangguk, sisaan dimulai. Pran mengajar keduanya hingga hampir mati, lalu disembuhkan lalu diajar lagi. Mereka memohon ampun, namun itu sudah terlambat. Kiara sudah mati 50 tahun yang lalu. Kiara adalah pendekar pedang di usia 15 tahun. Jika Kiara masih hidup mungkin sudah berumur 68 tahun. Brigit memberitahu, Kiara yang kau maksud dia Tuan kami. Mendengar itu Pran seketika berlari mendekati Brigit. Dengan bahagia Pran berkata, benarkah itu? Sedikit masa lalu, waktu Brigit masih kecil, Brigit bertemu dengan ras kucing hitam di istana Raja Binatang Buas. Pada waktu itu ada penyihir menyerang istana. Brigit, Rois, Guardata hampir mati pada penyerangan itu. Namun Kiara mengalahkan mereka dengan hitungan menit. Setelah itu Kiara melatih Brigit, Rois, Guardata hingga menjadi kuat. Pada akhirnya Brigit mencoba membebaskan Kiara dari perbudakan. Namun ayah Brigit mengancam akan membunuh kucing hitam lain jika Kiara melarikan diri. Pada saatnya tiba terjadi peristiwa antara Raja Binatang Buas dan Pangeran. Brigit dan ayahnya bertarung. Brigit menjadi pemenang dalam pertarungan itu. Mendengar itu Pran terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku senang Kiara masih hidup dan bisakah aku memberitahu orang lain tentang Kiara? Brigit bertanya, siapa mereka? Pran menjawab, Dias dan Aurel. Mereka berdua adalah patinya pada saat itu. Semua mengangguk setuju. Dengan itu mereka berpisah. Setelah pertempuran dengan Brigit, turnamen babak kedua dimulai. Pran dan Shisho berada di ruang tunggu sambil pemanasan dengan meminta Urushi menyerangnya dari segala arah.
Tak lama kemudian penjaga mengetuk pintu dan meminta Pran untuk bersiap karena pertandingan akan segera dimulai. Pran pergi menuju arena. Musuh Pran kali ini adalah Cruise yang mengalahkan Pak Tua Radul peringkat B. Cruise adalah petualang Alaysia. Dia juga pernah bergabung dengan Pran saat menjalankan misi menaklukkan dungeon laba-laba di kota Alaysia. Nama Cruise kelas Berserker, level 37 ras manusia. Skill penguasa pedang, resistensi, perlawanan dingin, perlawanan racun. Gelar selamat dari pertempuran tanpa harapan. Perubahan dari duelis menjadi berserker itu membuat kekuatan kecepatan Cruise meningkat dengan drastis. Cruise menyapa, "Pran, aku berpikir aku tidak lebih kuat darimu saat aku melihatmu bertarung dengan Amanda. Aku kesini aku hanya ingin tahu sejauh mana aku melangkah." Cruise mengangkat pedangnya dan mengeluarkan mana yang sangat kuat. Jisoo meminta Pran untuk berhati-hati dengan Vibrofang di dalamnya. Pertempuran dimulai dengan Cruise yang meningkatkan kemampuan dengan mengorbankan pertahanan. Cruise melompat setelah mengucap "Don't break", sebuah serangan tebasan yang diperkuat dengan gaya gravitasi. Pran memblokir serangan itu dengan cukup mudah dan melancarkan serangan balik. Cruise menghindari serangan dengan memutar tubuhnya, membiarkan tangan kirinya menerima serangan yang menghantam sikunya. Pran melanjutkan dengan tebasan. Namun Cruise masih punya penghalang pertahanan terakhir. Tubuhnya percaya kekuatannya meningkat. Namun sayang, skill itu memakan sisa hidupnya dan menjadi keadaan kritis. Menyadari itu, Pran terus melancarkan serangan. Menemukan waktu yang tepat, Pran menendang Cruise hingga terbang. Cruise terjatuh dan pingsan. Dengan itu kemenangan milik Pran. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.